kita berdoa karena yang kita hadapin ini dia di depan orang bisa loh kayak mencari simpati, seakan-akan dia polos, seakan-akan dia lucu, melawak ini itu segala macam, padahal sebenarnya dia sejahat itu. Di sini dia penjahat ya, dia nggak cuman dia penipu tapi dia playing victim, tapi dia berusaha untuk mengalihkan gitu kan, seakan-akan ya korban ini salah gitu, dia yang benar. Logikanya di sini gitu. Eksklusif kali ini mau ngobrol lagi dengan salah satu perempuan cantik yang datang ke eksklusif karena dia menjadi salah satu korban dari bukan artis, dia selebgram yang lagi warawiri di layar kaca, layar televisi karena kasusnya, karena sensasinya dan kontroversinya. Dan sudah ada di studio eksklusif, ini dia. Halo Mbak Dewi Wulan, apa kabar? Ya, baik. Sehat ya? Sehat. Ini dateng niat, berkasnya udah banyak banget. Ini adalah bukti laporan yang mau kita bahas, bukan omong kosong, karena sudah ada bukti-bukti yang sudah siap dibuka. Pasal berlapis ya. Ngeri. Jadi jangan Pasal ngomong fitnah berlapis. ya kan. Okay. Kalau fitnah itu kan nggak bisa dibuktikan, ya kan cuman omong kosong. Kalau ini kan ada LP-nya. Berarti kalau dia bilang fitnah sama aja dia kayak nggak mungkin dong kepolisian Republik Indonesia ya kan memproses suatu kejadian nih ya tanpa ada bukti yang jelas gitu. Jadi Mbak Dewi ini bisa dibilang korban pertama yang seniornya korban yang akhirnya juga memutuskan untuk speak up, bahkan melaporkan ini atas dugaan penipuan dari selebgram Lisa Mariana. Tapi di-spill sedikit nih, awal mengenal akhirnya percaya dengan istilahnya membangun bisnis lah dengan Lisa ini gimana sih kok sampai berbuntut pada pelaporan? Oh ini ya. Jadi awalnya sejujurnya aku udah kesel ya kalau ditanya kok bisa percaya, karena kan kembali lagi aku kan seorang owner, aku nggak mau kayak bego banget sih lu kan kok lu bisa percaya sama dia gitu. Jadi yang membuat aku percaya karena aku dikenalkan sama temanku, dan temanku yang meyakinkan, dek gitu, ini ada nih Lisa Mariana yang lagi viral sama RK, dia mau pinjem duit sama lo gitu, tolong dek pinjemin. Teman aku yang meyakinkan karena kan aku kenalnya sama temanku, percayanya sama temanku, dan temanku nggak mungkin dong mengenal atau nggak tahu Lisa sama sekali ya? Iya, awalnya aku nggak tahu karena kan kembali lagi ya, aku kan sibuk ya, aku real pengusaha nih, kan kata dia kan aku mau pansos ini itu segala macam, aku real pengusaha, bisa dicek di ini deh segala macam kan. Nah si Natagen ini temanku, dia bilang dia lagi sama RK, dia lagi viral. Kebetulan kan aku ada salah satu bisnis yang memang aku harus branding di sosial media lah ya. Kalau yang kayak gitu-gitu kan ya udah mau pinjem berapa kan gitu kan. Terus 10 juta deh. Terus aku berpikir ya kan, aku berpikir oh 10 juta ya udah deh. Dia mau balikinnya gimana caranya? Kan aku nanya juga sama Natagen, caranya gini, soalnya mau ada brand yang mau transfer dia seminggu kemudian ya 60 juta. Ya udah aku percaya ya. Iya dong. Bener-bener. Dia mau dikasih 60 juta ya cuma 10 juta ya bisa lah langsung bayar, bener. Karena saat itu memang belum ada tuh yang kasus dia nipu ini itu segala macam, kan dia baru naik tuh ke permukaan ya kan. Jadi ya aku berpikir ya udahlah nggak apa-apa aku pinjemin gitu. Toh nanti kalau misalnya dia nggak mengembalikan ya tinggal aku viralin gitu. Si Natagen juga bilang ya kalau dia nggak ngembaliin lu viralin aja, tapi dia nggak mungkin kok nggak ngembaliin, kan dia lagi viral. Kalau dia nggak bayar ya dia takut lah deh kalau diviralin gitu. Jadi saat itu langsung aku percaya untuk meminjamkan uang ke dia 10 juta. 10 juta. Oke, kemudian setelah itu yang katanya ada bisnis beli piyama apa? Jadi kan pada saat aku meminjamkan 10 juta itu, saat itu kan kita membuat grup ya. Jadi aku Natagen sama si Lisa membuat grup namanya Cewek Mental Baja ya kan. Saat itu juga aku emang baik banget sama si Lisa, karena saat itu kan memang dia nggak ada yang support ya. Dia saat itu dibully habis-habisan kan, pas pada saat naik orang belum tahu dia halu ini itu segala macam ya kan. Jadi aku berpikir oh ya udah, namanya dia, aku kan ngelihatnya bukan si Lisanya ya, bukan sosok pelakornya, lebih kepada dia sesosok ibu, dia punya anak, nggak ada salahnya kita bantu. Betul. Akhirnya aku bilang sama Lisa, kasus kamu gimana gini ya, biasalah ngobrol-ngobrol ini itu segala macam. Nah kebetulan aku lihat dia juga saat itu belum ada yang membantu lah ya, brand-brand belum ada yang ini itu segala macam. Aku lihat story dia, namanya kita follow-followan saat itu. Pas aku followan dia ternyata jualan pajamas. Nah kebetulan waktu itu kan aku memang mau pergi ya ke salah satu negara tuh. Nah aku juga suka membeli salah satu pajamas
brand F ini yang dia jual. Kebetulan aku kalau beli di counter itu kan harganya kan lumayan lah ya, dan aku nggak ada waktu juga untuk ke counter. Akhirnya pas aku lihat harganya selisih, terus aku bilang sama si LM ini, Beb aku mau dong beli sekalian gitu. Oke. Aku beli ya kan. Saat itu pas aku lihat si Lisa ini, dia kan nge-tag si apa namanya IG jualnya dia LMP branded stuff. Aku ngechat si LMP-nya tapi nggak dibales. Akhirnya kan aku berpikir lama nih nggak dibales, aku mau buru-buru ya kan. Akhirnya aku ngechat si LM. Pas aku ngechat ini tuh segala macam, dia bales, transaksi aku transfer ya ke apa namanya BCA-nya dia juga atas nama dia langsung. Akhirnya setelah itu ya udah, jadi ketipunya itu nggak aku ditipu terus udah tahu ditipu aku nggak gitu, berbarengan gitu. Jadi uang meminjamkan, ketipu, beli barang, udah dibayar, nggak datang. Iya. Sampai sekarang? Nggak sampai sekarang. Terus belum lagi pada saat yang berbarengan juga dia menawarkan kan, nge-DM Instagram aku. Kak Dewi mau gak jadiin aku brand ambassador? Sorry, tapi ini dia belum gitu. ngirim barang itu ketika dia menawarkan belum. Jadi berbarengan gitu, dan aku sebaik itu jadi orang gitu. Aku berpikir ya udahlah, saat itu kan memang dia belum ada yang baru banget muncul gitu naik, loh. Jadi kalau aku kan berpikirnya oh ya udah, apa nggak ada salahnya untuk membantu gitu, karena yang aku lihat bukan sosok dia pelakornya, lebih kepada ibunya kan, kasihan kan, karena kalau aku lihatnya dulu kan dia gendut-gendutnya kan, maksudnya mohon maaf nih bukannya ini ya, lagi gede-gedenya belum ada yang endorse, belum dia ke klinik kecantikan itu segala macam. Jadi tuh aku berpikir dia dengan posisi dia sebagai ibu, nggak ada yang ibaratnya support ya udahlah aku support aja gitu. Tuh nggak ada salahnya kan support dia, karena kan buat beli susu mungkin anaknya segala macam kan dia bilangnya juga semenjak dia nggak ada hubungan sama si ini kan terputus. Dia bingung mau dapat uang dari mana. Iya, tapi pernah ketemu nggak sih sebenarnya? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah, cuman waktu dia lagi deket-deketin aku nih, karena kan aku memang sebaik itu kan, dia sempat beberapa kali ajak aku ketemu, tapi karena aku udah mulai lelah ya, ibarat kata pajak pas nggak nyampe, utang juga selalu nggak jelas entar. Jadi setiap dia ngajakin aku ketemu tuh aku kayak nggak bisa, aku sibuk gitu. Tapi sempat nagih nggak? Sempet nagih. Kalau ditagih jawabnya apa? Iya, bentar ya kak, ini lagi di podcast. Bentar ya kak, nanti malam aku tagih, entar besok, entar gitu. Jadi polanya sama, selalu seperti itu. Oke, April akhirnya dia makin rame, kemudian dengan kasus yang dengan sebelah itu, dan dia juga banyak kan akhirnya kasusnya gitu loh. Memutuskan untuk oke, gue lapor, membawa masalah ini ke ranah hukum itu apa? Awalnya kan aku memang biasa aja lah, orang cuma uang segini. Yang aku nggak suka ini gini loh, dia kan kita punya grup. Ya, pada saat itu aku udah bilang, Lisa lu bayar ya, kalau lu nggak bayar gue up di Instagram gue, karena kan kebetulan Instagram aku lumayan juga kan followersnya. Iya kak, gini. Masih bisa jawab ya? Iya kan, ternyata enggak kan. Akhirnya aku bilang sama Natagen, kak kalau dia masih kayak gini juga, mohon maaf ya, kesabaran aku udah habis. Aku bakal nge-up dia di Instagram, setidaknya kasih efek lah ya, kalau dia emang penipu. Bisa-bisanya dia ya kan. Akhirnya aku up. Nah setelah aku up ternyata ada salah itu satu. Di up-nya bulan apa? Di up-nya bulan, karena pertamanya kan di April kan kalian mulai ini. Kemudian akhirnya kesabaran habis, kemudian di up. Nih, bentar. Sih ya sayangnya. Mau ini total berapa? Kayaknya deket-deket April atau Mei deh. Iya, karena kan nih. Ini kan untuk ini ya. Untuk masih nunggu uang masuk lusa, besok iya dari April loh. Tuh. Jadi memang di sini ada polanya, makanya kenapa bisa LP-nya ada gitu. Di up-nya di bulan apa aku nggak ingat ya, intinya mendekati antara April atau Mei gitu ya. Maksudnya masih sebulan-bulan itulah ya. Nah pada saat di up mungkin kan dia emang lagi naik banget saat itu ya. Kalau sekarang kan emang udah agak surut ya say. Nah pas aku up ada lambe-lambean gitu loh, jadi ada akun lambe-lambean yang nge-SS story aku terus di up di tempatnya dia gitu loh. Padahal itu aku nggak bayar sama sekali. Maksudnya tiba-tiba si dugong itu nih, mohon maaf ya, maksudnya si Lisa ini emosi banyak. Iya, dia langsung nge-DM aku. Kan aku ceritanya lagi main nih sama si Natagen ya, karena kan aku ibaratnya aku sama Natagen memang berteman dekat gitu. Pas aku lagi main sama Natagen, tiba-tiba aku lagi enak-enak santuy di mall, si Lisa nge-DM aku.
jangan perkara hanya uang cuma segini deh nama baik jadi rusak. Lah kata aku kok tiba-tiba kenapa dia yang marah, terus dia langsung nge-capture story itu. Ternyata story aku ini rilis di salah satu akun lambe-lambean. Dari situ kan aku merasa iya kan gitu kan. Gue nggak tahu menau, sumpah aku sampai sumpah sama si Lisa. Gue nggak tahu menau ya, gue nggak ngerti gini-ginian, gue nggak mungkin kayak hanya perkara kayak gini gue bayar lambe gitu loh. Gue cuma pengen minta duit gue balik dan lo nggak punya etika baik kan. Akhirnya aku bilang dong sama si Nathan, Kak lihat deh, ini orang nggak bayar banget gitu. Dia udah gue tagih-tagihin itu segala macam dia nggak bayar. Ternyata salah satu story aku yang kemarin Kak ternyata rilis tuh di lambe-lambean. Dia malah inin aku nih. Sekarang logikanya kalau misalnya aku bayar, harusnya di DM aku, aku mau bayar dong story gini. Nggak ada, dan aku nggak ngerti sama sekali kalau misalnya kayak akun-akun lambe itu bisa dibayar ya. Karena kan biar gimana pun aku kayak endorse itu yang ngurusin bukan aku lah, ya kan. Akhirnya ke Natagen jelasin ke si Lisa, nelpon, dia apaan sih lu gitu. Si Dewi tuh udah sabar banget loh sama lu jangan mancing kesabaran si Dewi lo. Lu tahu kan Dewi kayak gimana orangnya gini. Udah mendingan lu bayar gini sebelum si Dewi nanti laporin lu gitu kan. Oh dia sudah tahu kalau udah disampaikan oleh Natagen kalau mau ada wacana laporan? Iya Kak, enggak, kalau aku bilang sama Natagen. Nah Natagen tahu aku orangnya bukan cuma geretak. Aku tuh kalau emang udah kesel. Akhirnya si Natagen ini yang apa namanya, dia kan nelfon si Lisa, ternyata sama si Lisa nggak digubris kan. Pas nggak digubris aku mulai lagi nih up, ya kan, aku mulai up. Nah si Natagen nge-repost, karena kan biar gimana pun kan dia ada tanggung jawab lah. Natagen orang dia yang karena dia mau perkenalkan untuk meminjamkan. Pas nge-repost si Lisa langsung ngancem si Natagen info ke aku, Dek, gila ya tuh si Lisa, kenapa Kak? Aku diancam, aku katanya nggak boleh aku nge-repost story kamu gitu. Jadi katanya, Kak lu ngapain sih lu bantuin Dewi nge-up gue gitu. Ntar yang ada lu gue ancem lu. Entah IT kayak apa gitu. Intinya dia ngancem si Natagen supaya nggak bisa membantu aku dalam menagih utang dia. Kan gak jelas. Dari situ aku langsung, gila ya nih orang udah kemarin ngefitnah gue, katanya gue masukin apa namanya story gue di akun lambe-lambean, belum lagi si Natagen temennya sendiri diancam. Aku bentar kayak ini nggak digubris. Dari situ aku nggak bisa nih orang kayak gini, harus kita kasih jerak gitu. Dari situ aku langsung di grup, aku udah nggak mau lagi ya berurusan sama dia, udah aku enough, aku bahkan laporin dia tentang kasus penipuan gitu. Kayak akhirnya laporan itu masuk dan diterima, diproses. Dan yang menarik adalah ketika seorang Dewi Wulan ini muncul bikin laporan, katanya jadi banyak yang bermunculan juga menjadi korban dari LM ini. Akhirnya kalian kayak bikin grup atau kayak apa ya? Jadi gini, supaya benar-benar nih membongkar bahwa jadi gini, namanya kita LP itu kan ada LP yang berjalan. Jujur aja waktu LP aku ini diterima pada saat itu kan namanya LP kan belum berjalan ya, masih proses lah ya. Aku sempat kayak aduh kayaknya nggak mungkin deh dengan nominal segini dia bisa jerah gini-gini. Aku hopeless, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak di dalam hati aku, enggak, kayaknya emang harus deh nih orang diginiin. Kayaknya gue yakin pasti ada korban-korban baru. Dan ternyata bener kan, ketika aku waktu itu kan aku masih belum LP, masih somasi lah ya, mau buat somasi. Dan kebetulan aku konvensi pers ya di salah satu kafe. Pada saat aku konvensi pers, aku nggak tahu kenapa aku nggak berekspres seviral itu gitu loh. Aku update aja di TikTok, nggak nulis kan, biasanya kalau update di salah satu ada itu kan FYP gitu. Aku nggak, tiba-tiba pas aku buka udah besar. Ternyata kan ini mungkin udah suatu pertanda ya. Ternyata saat viral di teh banyak, aku juga gitu muncul kan korban yang lain. Aku kan kayak percaya nggak percaya. Saat itu aku langsung bilang kan sama lawyer aku, Abang ternyata korbannya nggak cuma aku tahu, banyak gitu. Soalnya aku viral di sini gitu. Serius gini-gini. Akhirnya lawyer aku, namanya kan lawyer aku juga awalnya memang nggak terlalu pede lah ya dengan LP ini, karena kembali lagi lawyer aku bilang, Wulan yakin mau ini, Wulan yakin mau ya. Tapi aku nggak tahu kenapa saya yakin itu untuk melaporkan dia. Dan makin yakin ketika itu menjadi ramai setelah press con itu. Akhirnya lawyer aku info aku dong, namanya kan kita udah berkasus kan, info aku ya udah Wulan siapin, kumpulin barang bukti lebih bagus lagi kalau memang banyak nih tentang Pajamas gitu kan yang aku infokan kan untuk LP yang Pajamas juga kan, kalau banyak nanti bisa sebagai penambah barang bukti. Akhirnya ya udah aku buat grup
grup aku nih. Jadi pada saat viral aku bilang kalau memang merasa korbannya gini langsung masuk aja ke grup aku ya, ke Igo ke gini. Aku buat grup korban LM di Igo, ternyata bener yang masuk tuh banyak. Yang masuk banyak tuh yang membuat Kak Dewi meyakinkan bahwa oke, lu bener korban, lu enggak, itu ada seleksi yang lu pelajari nggak sih? Karena kan kembali lagi ya, aku nggak mau kayak di dalam grup tersebut ada penyusup dan aku nggak mau sekedar kan kita gini loh, kita bisa aja iya gue ditipu tapi nggak ada barang bukti kan. Iya, itu malah kalah dia. Kebetulan ini LP-nya ada. Aku bilang sama lawyer aku, kata lawyer aku ya udah kalau memang dia korban, dia harus bisa ngirim bukti transfer, chattingan, KTP. KTP. Itu yang paling penting KTP. Supaya pada saat nanti amit-amit ya dia cuma penyusup atau apa bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebetulan kenapa harus serinci itu? Karena memang kita udah tahu kalau si LM ini seperti apa. Jadi memang suatu waktu kalau korban mau speak up, mau viral atau mau apa, jadi bisa sama lawyer aku tuh di backing gitu. Jadi enaknya gitu kalau masuk grup korban yang ada di aku gitu. Akhirnya masuk udah banyak, mungkin dia panik. Bentar, masuk itu butuh berapa hari atau berapa lama sampai akhirnya, dan hari ini sudah berapa korban? Hari ini hari ini tuh udah 23 orang 23 ya. Orang loh. Ya. Dengan nominal pasti macam-macam kan? Dan kemarin kayaknya ada nambah lagi deh listnya. Gitu. Dan aku yakin sih masih banyak lagi ya, karena kembali lagi setiap aku kan setiap hari kan gara-gara kasus ini kan yang kembali lagi ya di Konoha, kalau misalnya nggak diviralin nggak mungkin digubris gitu, nggak mungkin berjalan ya. Justru alhamdulillah dengan akunya viral ke sana ini itu segala macam, jadi cepet lah ya prosesnya gitu. Itu pun aku setiap live tuh kadang ada aja juga Kak. Kemarin temanku juga habis ini. Jadi aku masih terus terima laporan. Apa rasanya ketika Mbak Dewi muncul kemudian sebenarnya hanya menuntut pertanggungjawaban dia, sorry to say, pihak sana malah nyerang balik ya, nyerang dalam artian bilangin dia pansos atau bilangin malah ayo perang. Iya. Sempet tahu itu nggak ketika sudah laporanmu masuk dan kamu juga sudah rame dengan dugaan penipuan yang menyebut nama dia dan dia menyerang balik? Sempet tahu itu? Iya, makanya di sini kenapa aku berjuang juga ya untuk menegakkan keadilan, karena kembali lagi kalau mungkin kalau dia jadi orang yang tahu diri, mengakui kalau memang iya bener loh gue pinjam sama Dewi, bener loh gue nipu, bener kok ini, aku nggak mungkin ada di titik ini gitu. Even ya kan ada juga pertanyaan Kak, kalau misalnya tiba-tiba dia ngembali ini uang kakak tetap gimana? Ya tetap namanya laporan nggak ada, aku nggak ada kata damai, karena kembali lagi aku pengen buat dia jerak gitu loh. Kalau cuma nominal segini ya Kak, kalau hitung-hitungan ya pakai lawyer ini itu segala macam udah lebih dari ini. Harga itu lebih mahal dari harga proses yang harus dilewati kan gitu. Tapi kan yang dikejar adalah efek jerah dari dia sendiri. Ini ngeri loh, ternyata 24 dan itu belum ada, belum terupdate sampai detik ini ada berapa. Tapi nominal-nominal yang masuk yang Kak Dewi tahu range berapa sampai berapa nih? Range-nya ada yang ditipu 13 juta, ada yang ditipu besar Kak, ada yang kecil-kecil juga. Dan itu juga mereka polanya sama, pinjam dan bisnis yang itu endorse. Jadi listnya ini ya terkini si kemarin 66 juta lebih, cuman baru kemarin lagi nih salah satu arisan, dia kan main arisan juga. Itu diancam juga sama dia. Gitu. Ini arisan berarti bukan ini, bukan Pajamas. Jadi dia banyak, dia penipuannya tuh nggak cuman sama ini ya, sama aku aja. Jadi dia penipuannya ada, dia jual pajamas di salah satu sosial media, itu online shopnya dia sendiri, dia pinjem uang, terus dia juga main arisan online juga, ya kan. Terus dia juga menipu dengan endorse. Jadi dia menerima endorse ketika orang sudah transfer, ya UMKM nggak di-update gitu. Berarti ada 4 nih pola yang dilakukan dia. Cuman kan ini karena LPku yang aku melaporkan kan, ya aku mah hanya yang melaporkan ini aja tentang pajamas sama yang tentang penipuan uang peminjaman gitu. Tapi dipastikan bahwa laporan-laporan yang kemarin masuk kan bisa memperkuat lah bahwa memperkuat, karena kebetulan alhamdulillah korban pajamasnya itu banyak Kak. Ya, jadi pada saat di list banyak nih list korban pajamas si dia. Ini jadi nambah pekerjaan baru. Nggak apa-apa, aku senang karena kan aku senang orangnya ngulik-ngulik belajar ya. Kebetulan alhamdulillah aku juga kuliah hukum, jadi emang aku mau lihat aja gitu seberapa pinternya sih Dewi ya kan. Dan dia kayaknya mengakui ya, dia nggak berekspektasi ternyata Dewi sekuat itu. Tapi kemarin dibilang akhirnya Dewi
pansos itu sempat makin kesel atau makin ya udah kita bukti gimana tuh? Memang awalnya aku kesel ya. Pastinya anjir, karena ya kalau mau pansos harusnya pansos sekalian aja sama artis terkenal lah ya. Kalau dia kan bukan artis tapi sok ngartis ya, di garis bawahi bukan artis. Jadi kembali lagi ya orang juga kan terbuka, apalagi kalau misalnya dia kayak netizen lah, kakak misalnya yang mana sih Dewi, terus dia kakak kepoin aku, nggak mungkin lah seorang Dewi pansos sama mohon maaf ya dugong yang sok ngartis gitu loh. Jadi kayak udah angin lewat aja. Dan aku juga diinfo kok sama lawyer aku, sama kerabat terdekat gitu, pansos itu ada 2. Kalau kamu pansos dengan Lisa ya kamu pansos untuk memberikan efek jerah sama dia, untuk membela kebenaran, bukan untuk menaikkan namamu sendiri. Iya benar, karena kan kembali lagi ternyata korbannya sebanyak itu, bukan cuma aku doang kan. Sekarang kalau mau pansos seharusnya aku sendiri dong, tapi kan ini banyak banget korban-korbannya gitu. Tapi dari setelah laporan masuk kemudian semakin rame dan dibilang pansos sampai ada ancaman, yuk perang aja gitu tuh. Ada reaksi dari dia untuk langsung ke kamu nggak, misalnya atau komunikasi langsung, DM langsung, atau melalui teman tadi? Reaksinya lebih kepada kalau dia enggak ya, tapi ya aku bilang lagi dia playing victim. Dan pada saat aku berani vokal, dia tuh kayak membuat salah satu yang itu yang aku info ke kakak itu, dia buat grup yang buat grup itu sebenarnya temannya dia, jadi manajernya dia. Ya ada salah satu manajernya itu si Babu, aku manggilnya si Babu ya say, karena aku nggak mau dia terkenal gitu, karena emang mukanya mirip Babu dan mengaku memang dia babunya si Lisa dibayar 3 juta. Jadi kita para korban memanggilnya si Babu. Si Babu ini buat grup Pandatoran yang aku bilang, yang grup seakan-akan itu korbannya LM, terus grupnya itu dikasih linknya itu ke grup Igoy aku. Ya pada saat di share link otomatis korban kan pada terserap kan ke grup yang dibuat itu. Nah tadinya korban suruh ngelis ya kan. Kenapa yang tadinya grup korban malah endingnya aku yang dipojokkan dan mereka membuli aku gitu. Oh sampai ada bullying gitu ya? Ada bully. Jadi aku disuruh cabut laporan, kalau misalnya lu nggak cabut laporan nanti gimana sih Lisa bisa bayar utang-utangnya. Jadi waktu itu ya namanya kan kita kan sudah berkasus ya. Terus habis itu aku kan diinfo sama lawyer aku, Wulan ini dong ke bank ini coba tanya gini-gini gimana sih prosesnya kalau untuk ini. Aku hanya konsultasi doang. Aku belum untuk kan pada saat kita ditipu sama orang kan wajar dong kita nelfon ke bank. Kita infoin nih kalau ada penipuan gini. Nah terus bank kan menginfokan kan kalau memang ditipu lampirkan bukti surat ini. Betul. Nanti kita akan email. Nah aku baru begitu doang, tapi aku belum sempat email. Tapi kan kembali lagi saat itu kan aku berpikir yang grup Pandatoran itu kan grup korban yang benar gitu kan. Karena kan memang ada juga nih salah satu temanku yang ada di situ juga kan. Jadi aku berpikir kayaknya ini emang grup benar gitu kan. Akhirnya pada saat aku telepon ke bank, terus aku infoin di grup tersebut kan, guys kalau memang kamu ditipu sama Lisa, kamu info bank aja gini, biar setidaknya kan bank kan tahu kalau dia ini jadi penipu. Prosedurnya benar jelas. Tapi saat itu aku hanya menginfokan itu, tapi aku belum mengirim email, ngerti gak sih Kak? Belum mengirim email. Hanya sekedar berbagi info supaya yang lainnya juga bisa melakukan itu. Nah tiba-tiba di grup tersebut si Dugong itu kan dimasukin juga ya kan. Terus ada salah satu, aku nggak tahu nih, aku udah agak lupa ingat ya, tiba-tiba ada orang yang SS ya kan, kalau memang rekening dia ini memang sudah terkenal di beberapa bank itu kalau dia penipu, jadi rekening dia udah karena ada ini dugaan penipuan dengan nomor rekening yang benar-benar. Kan belum aku email tapi emang udah ada yang, berarti artinya sebelum itu memang sudah ada yang laporan, hanya saja nggak ke blow up. Dari situlah digiring seakan-akan aku yang menyuarakan untuk supaya semua korban itu nelfon bank supaya dia ini, dari situ dia kayak playing victim, ngerti gak Kak? Jadi dia buat status, rekening gue diblokir, jadi otomatis gue nggak bisa bayar alasan. Nah dari situlah yang mohon maaf ya, yang bego tuh langsung berpikir, wah gara-gara si Dewi nih, jadi semuanya dia nggak bisa bayar. Padahal sebenarnya ya ampun, logikanya kalau dia mau beritikat baik nggak usah nunggu rekening dia diblokir bank, nggak usah nunggu banyak orang yang melaporkan, kan dia bisa kan dari kemarin merespon. Nah dari situlah grup Pandatoran ini langsung mulai menyerang gitu. Menyerangnya sih nggak korban ya, yang menyerang itu hanya circle-nya dia yang aku bilang si Babu dan beberapa temannya. Dan ini juga sudah aku infokan ke kepolisian untuk menambah bukti baru kalau memang dia playing victim gitu. Disitulah dia mulai kayak mental aku tuh dijatuhkan, diserang. Aku dikatain sok menyala lah, aku inilah di-share si Dewi ini, bahkan kayak mantan manajer aku dulu kan, aku punya mantan manajer yang sudah aku cut. Itu aku nggak pernah
urusan sama sekali sama dia, karena kan aku selalu baik lah sama staff-staff aku. Itu difitnah, katanya aku nggak bayar gaji karyawan. Gila gak tuh? Jadi bikin cerita baru di tengah untuk menutupi ceritanya dia sendiri. Nah bener, itu gila sih. Jadi ini gimana nih, niat baik nolongin malah ketipu, difitnah, dibully pula. Dibully. Paket komplit sekali Anda. Untungnya aku sangat menyala ya. Kembali lagi aku dipanggilnya Dewi menyala. Jadi mau dibully di ini. Apalagi yang ngebully itu ya mohon maaf ya levelnya jauh di bawah aku. Jadi ya dia bully aku tinggal aku katain aja ya kan. Apalagi sekarang udah lapornya udah jelas masuk nih, udah lagi proses. Terakhir di-update-nya sampai mana hari untuk laporan ini? Untuk masih laporan kebetulan kan lawyer aku hari ini dia mau ketemu sama salah satu korban ya yang dia beritikat untuk menjadi saksi juga. Kebetulan kan rumahnya ada di Cibubur gitu. Jadi setelah nanti dia dipanggil baru ada masuk proses pemanggilan kedua. Gitu. Jadi alhamdulillah sih aku dengan adanya kasus ini, terus dengan akunya viral, aku pun jujur aku melawan Lisa ini, aku setiap hari selalu berdoa dengan kayak korban-korbannya. Aku selalu bilang kita semangat ya, kita berdoa karena yang kita hadapin ini dia di depan orang bisa loh kayak mencari simpati, seakan-akan dia polos, seakan-akan dia lucu, melawak ini tuh segala macam, padahal sebenarnya dia sejahat itu Kak. Gitu. Jadi ya kalau nggak dibantu doa ya mungkin kita nggak mungkin ada di titik ini. Gitu. Sampai ada isu boykot Lisa Mariana itu gimana yang Kak Dewi tahu apa? Jadi isu boykot itu awalnya bukan aku yang menyuarakan. Jadi kembali lagi ada korban. Jadi kan korbannya, jadi kan sebenarnya ini korbannya sudah jengah dengan caranya masing-masing. Iya, udah bingung gitu loh harus gimana. Nah, jadi korbannya ini kan vokal juga, maksudnya dia salah satu yang memang sering update di TikTok lah ya. Kalau kata orang kan the power of viral. Nah dia ini memang apa-apa setiap dia update viral. Nah kebetulan pada saat ditipu dia kan menyuarakan di sosmed dia sendiri. Nah ternyata viral, pas viral kebetulan aku udah punya grup korban sendiri nih. Nah pas dia viral ternyata ada salah satu korban yang info dia, Kak, kalau memang kakak korbannya si Lisa Mariana ke Kak Dewi aja, karena Kak Dewi ini dia punya grup korban LM. Nah akhirnya yang vokal ini si Kak Intan ya, aku bilangnya Kak Intan ini nggak DM aku, hai Kak Dewi, kamu juga korbannya, boleh dong aku masuk grup kamu gitu. Dari situlah aku minta kan buktiin itu segala macam. Setelah aku minta bukti dia masuk, ya kan. Dia kan emang ya setiap orang kan beda-beda ya. Ada korban yang mentalnya ya udah ditipu, ya udah yang penting kita ikutan komen. Ada yang ini. Tapi kalau si Intan lebih sama kayak aku, dia menggebu-gebu. Pokoknya harus gitu loh. Kenapa sih kok dia orang kayak gini masih dikasih panggung ini tuh segala macam? Gue sakit hati gila gini-gini. Akhirnya ya udah si Intan boykot yuk bareng gitu. Alhamdulillah juga gara-gara ada Intan. Jadi ada support yang bener-bener sama-sama jadi korban. Ayo bersuara dengan apapun itu sampai wacana boykot Lisa itu keluar. Karena dia emang ya itu si Intan itu kan dia tipunya gara-gara dia mau nge-endorse Sulam Alis di Lisa. Udah transfer. Ternyata enggak, dia malah mau Sulam Alis di tempat orang dan dia memfitnah si Intan gitu. Jadi pada saat si Intan vokal ngatain lu gini lu enggak tahu gini. Pokoknya di TikTok lah ya. Dia langsung transfer, balikin uang si Intan ya. Terus dia langsung live. Dia ngomong sama para pengikutnya itu, apaan dia fitnah orang gua udah balikin lah. Dia kan balikinnya pada saat si Intan udah vokal ya kan. Jadi seakan-akan si Intan itu cuma mau pansos sama dia buat naik-naik, kan nggak jelas itu yang nggak disukain. Makanya walaupun udah dibalikin uangnya si Intan, tetap dia menyuarakan kalau di sini dia penjahat. Ya, dia nggak cuman dia penipu, tapi dia playing victim, tapi dia berusaha untuk mengalihkan gitu kan, seakan-akan ya korban ini salah gitu, dia yang benar. Di tengah kasusnya yang soal dugaan penipuan yang lagi viral ini, kemudian dia juga masih berhadapan dengan kasus yang dengan sebelah kan gitu loh. Biasanya nih ada rasa gini nggak sih, tuh kan ibaratnya bukan percaya karma kan, lo makin ruwet kan dengan apa segala macam. Di sesama korban ada obrolan kayak gitu nggak? Banyak. Bener. Bahkan kita setiap hari itu intens, selalu kayak jijik gitu loh. Misalnya kayak kemarin dia lagi di salon, jijik ya, kok bisa-bisanya di salon ini kayak gitu. Terus yuk kita sama gini gitu. Jadi setiap saat apapun nih ada pemberitaan tentang dia, pasti ya adalah kita obrolan di grup gitu. Postingannya dia oke lah, rame ya, juga kontroversi juga, tapi tetap aja ada yang support dia, yang menguatkan dia, yang bicara soal hak anak apa segala macam gitu loh. Tanggapan kalian nih para korban yang melihat atau mungkin sudah tahu dia itu seperti apa? Bener nggak sih yang mensupport itu orang-orang yang
apa ya? Mungkin dia nggak tahu atau justru yang siapa tahu kan? Ternyata dia orang-orang sekitar dia juga. Kalau aku dan para korban tahu kalau itu bukan orang yang mensupport dia, lebih kepada itu buzzer. Dia tuh pakai buzzer Kak. Jadi polanya itu kan bisa dilihat kalau buzzer. Jadi gini Kak. Jadi sebelum aku masuk ke TikTok itu kan memang dia tuh dengan PD-nya ya kan apa namanya list dut pelawak ini itu segala macam, sementara kita yang udah tahu sifatnya dia jijik gitu kan, ya? kesel. Terus dari situ kan kita sempat kayak drop, ih gila ya dia penipu, kita gemes gitu, mau ngasih tahu dia penipu loh. Sampai yang tadinya jujur aja aku nggak pernah yang namanya live TikTok, aku nggak pernah yang namanya kayak buka TikTok, karena aku sejijik itu. Kok bisa sih kayak kalau netizen Igoy sama kayak yang lainnya lah ya, itu nggak suka sama dia, kenapa di T itu banyak yang membela kan, janggal kan. Dari situlah kayak kita berspekulasi, kenapa sih gini. Akhirnya aku mulai nih aktif di TikTok di ini. Setelah itu viral naik, akhirnya yang nonton aku kan banyak kan, nah dari situlah akhirnya yang tadinya yang orang yang membela dia jadilah kan berkurang. Yang tadinya dia live di TikTok itu intens, misalnya sehari 4-5 jam gitu, sering lah ya. Nah sekarang ini dia nge-live-nya itu bentaran Kak, ngerti gak? Dan polanya itu kenapa aku bisa membaca kalau itu buzzer, Karena komennya sama. Orang-orangnya tuh bisa terbaca ya kan. Dan sekarang gini, kalau dia bukan buzzer, harusnya kalau dia live ya lama dong. Ini live-nya bentaran doang, berarti dia cuma segitu aja duitnya untuk membayar buzzer. Gitu. Tapi pernah ada kejadian nggak dia yang live di kau kebetulan masuk, atau di kau yang live kebetulan dia ada pernah momen? Enggak, karena saat aku live juga kan banyak juga kayak netizen aku ya, kakak itu ya suruh naikin, nggak mau dia naikin aku, nggak pernah mau. Dan iya, intinya kalau misal kayak contohnya logikanya ya, kenapa bisa terbaca buzzer juga dia kalau live berbarengan. Kadang kan kayak contohnya kemarin lah ada salah satu brand yang collab sama dia, terus dia live barengan sama brand tersebut. Aneh banget kalau live di tempatnya dia pada memuji ya kan, tapi sedangkan sama brand nih di Igoy di platformnya si brand tersebut malah ada sebaliknya. juga penipu balik yang kembali tadi ke dirinya gitu loh. Itu kelihatan banget, karena kembali lagi setiap korban ya yang masuk ke sosial medianya dia, entah komen di-reels atau apa, sama dia itu di-block, di-mute, terus komentarnya dihapus gitu. Jadi supaya tetap namanya bersih ya. Even semua sudah pada mendengar bahwa ada penipuan apa segala macam, tapi dia tetap berupaya untuk membersihkan namanya dan kayak tadi playing victim, memutar balik semua. Dan dia juga kan bilangnya katanya gini, ada kok nanti buktinya gue simpan di otak gitu. Sekarang logikanya kalau misalnya dia ada bukti ya tunjukkan. Sekarang kan apa-apa nah ini coba ya kan? buktiin nih ke kamera beberapa bukti yang mungkin KLM bisa lihat. Ini dokumen-dokumen ini sudah sangat dipersiapkan loh. Iya benar, dipersiapkan, karena bukti aku nggak cuma segini aja Kak, banyak banget sebenarnya. Dan ini sebagian kecil yang sudah dikumpulkan ya. Nah ini untuk yang pajamas. Nih ini jadi masih banyak juga ya netizen yang di itu belum tahu kalau memang dia jualan pajamas. Nah sementara kalau yang di Igo itu udah tahu kalau dia jual pajamas. Nah ini untuk online shopnya ya, namanya LMP. Mungkin bisa jadi lebih waspada kali ya buat yang nggak tahu. Nah ini untuk LMP brand stock. Dan kenapa aku percaya, karena beberapa talent yang di sini tuh salah satu aku kenal. Ya ini teman arisanku ya, terus aku juga pernah endorse ini oli-oli ya kan, adalah ya tuh. Nah ini untuk pada saat aku mau memesan ya, aku screenshot, aku mau yang ini ya kan. Setelah aku memesan, ini aku kirimin nih alamat aku ya kan, dia udah jawab tuh size apa, cepet banget ya kan, totalin tuh cepet ya kan, kirim BCA gini segala macam. Nah setelah aku bayar transfer apa namanya, ini yang LMP-nya ya, karena kan aku ngechat dia belum dibales kan. Setelah itu dia minta ya itu di total nanti transfer. Nih ini aku transfer ke rekeningnya atas nama Lisa Mariana Presley itu ya. Setelah aku transfer ya, ini kalau untuk yang apa namanya penipuan uang ya, nih ini kan aku udah tanya juga ke dia, saya ini mau ingetin pajamas aku udah sampai mana ya, jadinya gimana hari ini ya Kak, aku kerja dulu tuh kan, nanti aku transfer. Kalau ini penipuan yang polanya sama ya dia bilang bentar iya ntar iya, tarsok nih ya, sampai sekarang tuh nggak ada akhirnya
Itikatnya dia hanya membayar 2 juta, itu pun saat aku mau up Instagram. Setelah aku up, aku minta bayar, itu nggak ada lagi sampai sekarang tuh. Oke. Ya, sama ya polanya. Nih, aku transfer besok sore habis dari Boronis ya, maaf telat kakak tuh. Tuh, sampai capek aku menagihnya. Tuh, ini pada saat aku up di story, aku ini viralin, dia baru bayar segini. Jadi dia udah tahu nih. Jadi namanya uang itu kan bisa pidana, bisa perdata. Nah dia udah tahu nih pada saat dia ada itikat membayar, tapi kan itikat membayarnya 2 juta. Tapi kan tetap aja itikat membayar dengan 2 juta. Kalau misalnya kita dari segi hukum ya, ada pidananya kalau memang polanya seperti ini. Iya, karena dia dari awal sudah mulai memanipulasi itu. Ya, jadi di sini sama lawyer aku dirangkum ya, nih untuk pidana penipuannya dari sejak awal itu sudah tidak ada itikat memenuhi janji tuh. Meskipun dia endingnya bayar hanya sekian atau mungkin bayar semua, tapi di awalnya sudah berusaha menghindar sampai gitu. Jadi dia memang ya dibilang pintar, tapi ya masih ada yang lebih pintar kan gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi penipu sama orang benar, orang baik ya tetap aja kalah, karena kan spender kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia spendernya apa, syaitonir rajim. Ya kan. Gitu. Mbak Dewi terakhir nih. Berkenal meskipun tidak pernah ketemu ya, kenal kemudian berbisnis dengan dia, sebutlah seperti itu meskipun endingnya nggak enak. Kemudian melihat dia sebagai akhirnya menjadi sebutlah warawiri di TV gitu loh. Mungkin ada yang mau Mbak Dewi sampaikan, who knows dia nonton dan dia masih mengajak perang atau Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Mbak LM di kamera ini, siapa tahu gitu loh. Iya, jadi kan dia selama ini kalau bisa diwawancara ya sama para wartawan ya kan, Dewi Pansos, aduh tanpa gue kasih tahu kan lu udah tahu pasti dalam hati lu gue nggak pansos ya kan, karena dia udah tahu background aku nih siapa gitu. Dia bilang fitnah. Sekarang logikanya kalau fitnah nggak mungkin banyak banget korbannya dan nggak mungkin LP turun. Kalau dia bilang fitnah berarti dia sama aja kayak mengenyek polisi Republik Indonesia dong ya kan. Masa cuman perkara apa aku ditipu terus bisa turun tuh LP, logikanya di sini gitu. Otak mana. Terus habis itu dia kan selama ini kesana kemari ini tuh sok ngartis gitu loh. Jujur aja guys ya, aku kasih tahu ya kenapa aku ada di sini. Aku lebih kepada udah di titik jijik dan enek gitu. Karena aku jujur ya, aku ini kan orang pintar. Aku ngelihat Indonesia ini ya, harusnya kalau Indonesia mau maju itu nggak ada yang namanya sesosok Lisa Mariana. Harusnya yang bisa dipanggil itu orang-orang yang bisa memberikan kita edukasi, yang bisa bermanfaat ya. Jangan malah yang orang kayak gini penipu ya kan dikasih panggung gitu loh. Sekarang kan katanya Indonesia mau maju, harusnya dipanggil tuh bukan dia dong gitu kan, yang nggak harus yang tiap ditanya sama wartawan kadang ngomong A kadang B. Udah nggak perlu dikasih panggung lagi orang kayak gitu loh. Kalau terus dikasih panggung diundang sana sini itu segala macam, tahu sendiri netizen kita kan kalau misalnya ngelihat yang ada makin bego gitu. Jadi udahlah stop, udah jangan kasih panggung dia ya, tolong kayak berita-berita kayak gini penipuan di up gitu biar Indonesia ini maju gitu. Nggak ada yang namanya orang bodoh lagi. Kalau kayak gini kan yang diundang namanya pembodohan publik. Gitu. Satu kata buat LM? Satu kata, kayaknya dia panik deh ya. Ya kita ketemu yuk. Dia kan selama ini aku suruh Sherlock gak ketemu ya. Oh udah sempat minta Sherlock? Aku udah suruh dia Sherlock di grup Turun Panda juga Sherlock ya. Oke. Karena sebenarnya aku mau ketemu kan katanya artis, aku mau minta tanda tangan, minta foto sekalian. Iya. Ya kan? Apa jangan-jangan gak mau, dia bilang Kak kemarin sama salah satu wartawan nih ya. Emang Allah Maha Baik ya. Jadi pada saat kemarin nih ada salah satu wartawan ujuk-ujuk datang ke aku. Aku penasaran sebenarnya benar enggak sih, soalnya selama ini dia kalau bilang sama wartawan ya media, lu jangan kasih panggung ya. Jadi intinya dia nyuruh media untuk jangan kasih panggung korban-korbannya. Kenapa kok lu ngomong kayak gitu sama wartawan? Lu takut korban-korbannya speak up dan kasus lu naik gitu. Jadi dia ngomong gitu. Jadi selama ini kenapa kasusnya mungkin nggak ke blow up ya itu karena dia ngomong kayak gitu, dia udah mulai panik. Oke. Tapi kalau sekarang mah udah naik, gimana dong? Apalagi korbannya cantik-cantik Kak. Sumpah ya, banyak banget yang bilang korbannya cantik. Sampai wartawan ngomong gini kemana sama aku, ih pantas ya si Dugong nggak mau korbannya naik. Kenapa? Soalnya kakaknya cantik gitu dulu. Aduh.
kesel gue. Tenang Bu, tenang. Nanti kita lanjut. Siapa tahu nanti ketemunya justru di saat BAP atau saat pemeriksaan. Kan? Mudah-mudahan memang ada titik terang. Korban-korbannya ya efek jerah tadi yang dibilang sama Mbak Dewi. Ingat ya Lisa ya, lu bisa kesana kemarin. Ini gue kasih peringatan sama lu. Sekali lagi lu ditanya wartawan, lu bilang fitnah ya. Saat lu on air dimanapun lu gue samperin, gue katain lu penipu. Oke, Mbak Dewi terima kasih sudah datang di eksklusif. Emosi jiwa ini. Mudah-mudahan ini bikin siapa tahu dari ngobrol kayak gini sana jadi ya udahlah gitu. Ya meskipun sudah terlambat ya laporan sudah, tapi minimal jangan ngegas lagi. Iya, udah pusing kepala. Thank you Mbak Dewi sudah datang di eksklusif. Iya, makasih Kak.